4,5 triliun bantuan langsung tunai dan dana desa yang akan disalurkan di Sumut tahun 2021 di bulan Juni ini. Apa pesan Direktur Kemendes soal lambatnya penyaluran selama ini? Ikuti tayangannya bersama INTV dalam program informasi Checking News. INTV. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irwansyah Nasution dalam tayangan INTV. Dan tentu saja dengan program kesayangan Anda, yaitu program Checking News. Sebuah program tayangan yang mengambil pemberitaan-pemberitaan online dari berbagai media, baik lokal maupun nasional. Dan para pemirsa, tentu saya mengharapkan keadaan Anda baik-baik saja ya di hari Minggu ini. Tentu masih dalam suasana Lebaran setelah 30 hari kita berpuasa. Dan selama 15 hari ini tentu sudah banyak aktivitas kerja yang kita lakukan. Paling tidak sudah mulai banyak program-program yang telah kita laksanakan dan kita jalankan tentunya. Dan kali ini saya coba menyampaikan kepada Anda tentang pemberitaan online dari media Waspada, yaitu tentang percepatan penyaluran dana desa. Mari kita saksikan saja pembacaan dari tayangan berita online berikut ini. Kemendes apresiasi upaya Pemprov Su percepatan penyaluran dana desa. Medan, waspada.co.id. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprov Su mendorong percepatan penyaluran bantuan langsung tunai BLT dan dana desa di Sumut. Hal tersebut disampaikan Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pemerintahan Kemendes PDTT, Moh Fakhri, saat rapat percepatan penyaluran BLT dan dana desa Provinsi tahun 2021 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Jumat 21 bulan 5. Kita apresiasi pemerintahan Provinsi Sumut, khususnya Pak Gubernur yang telah menyurat pemerintah kabupaten kota untuk turut mempercepat penyaluran dana desa di daerah ini, ungkap Pak Hari. Untuk mempercepat penyaluran BLT dana desa, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengeluarkan surat edaran Gubernur nomor 412/3001 tanggal 31 Maret 2021 tentang percepatan penyaluran dana desa 2021. Selain itu, surat edaran Gubernur nomor 4126/4216 tanggal 10 Mei tentang percepatan penyaluran dana desa dan BLT dana desa 2021. Antara lain, meminta pemerintah kabupaten kota mempercepat penyaluran BLT dan dana desa sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Fahri menjelaskan, keterlambatan penyaluran BLT dan dana desa akan mempengaruhi pembangunan di desa. Jika tahap 1 keluar di bulan Juni, maka akan butuh waktu lagi untuk menghabiskannya, dan kemudian di bulan September baru keluar bantuan tahap kedua. Lalu kapan lagi akan keluar dana tahap ketiga? Ini salah katanya. Dijelaskan dana desa adalah hak masyarakat yang tidak boleh dihambat. Jika ada kepala desa yang menghambat penyaluran dana desa,
itu adalah pemimpin yang zalim menurutnya. Menurut Fahri, Pemprov Su mendapat alokasi dana desa sebesar 4,5 triliun dan sudah disalur 19% di tahun 2021. Luar biasa ya para pemirsa, 4,5 triliun untuk Sumatera Utara. Kita lanjutkan ya. Kita mau ke depan Sumut itu masuk dalam 10 besar provinsi yang cepat penyaluran dana desanya, karena kita sudah punya semangat yang sama dan frekuensi yang sama dengan kabupaten kota yang ada di Sumut, jelasnya. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Sumut, Aspan Sofyan, menjelaskan bahwa peserta rapat merupakan perwakilan dari Dinas PMD dan Kabupaten Kota se-Sumut. Rapat dilakukan untuk mengetahui masalah dan upaya percepatan penyaluran dana desa, sekaligus memperolehi masukan dalam pelaksanaan penyaluran dana desa dan BLT dana desa tersebut. Waspada.co.id. Para pemirsa INTV, bila kita merujuk keterangan dari Direktur Advokasi Kementerian Desa tentang bantuan yang akan diterima oleh masyarakat Sumatera Utara sebesar 4,5 triliun, sebuah angka yang cukup besar dan sangat berarti bagi masyarakat Sumatera Utara yang saat ini memang sedang terseok-seok keadaan ekonominya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita mendengar juga informasi bahwa bantuan langsung tunai akan dihentikan. Namun atas pertimbangan pemerintah dalam keadaan situasi pandemi ini, sehingga kebijakan itu tetap dilanjutkan. Dan tentu saja dalam sebuah program perlu ada keseimbangan, karena program tersebut biar sustainable, biar tepat sasaran dan tepat guna. Apalagi bantuan BLT sampai saat ini merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Dan ini perlu kembali kita sampaikan, karena sering terjadi di lapangan. Itu bantuan salah sasaran ya. Makanya program pemerintah tentang bantuan BLT itu perlu sekali ditelaah lebih jauh, terutama soal sosialisasi ya. Baik itu sosialisasi, kemudian pendataan, kemudian verifikasi, kemudian penyesuaian bantuan tersebut, karena banyak juga bantuan itu tidak sesuai dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu sering terjadi di lapangan. Nah, apalagi kalau kita mau mencermati kegiatan bantuan, masalah validasi data, verifikasi dari objek sasaran bantuan tersebut sering menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Kadang-kadang data yang diterima oleh pemerintah pusat selalu tidak bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang sebenarnya dia sangat membutuhkan bantuan itu dan dia layak mendapat bantuan tersebut. Namun apa yang terjadi? Dia tidak dapat bagian dari bantuan tersebut karena tidak didata, tidak dapat verifikasi, dan tentu juga dia tidak dapat penyaluran bantuan tersebut. Inilah barangkali hal yang perlu dicermati dan tentu diperbaiki ya, agar data demi data itu tetap terupdate dan up to date sesuai dengan keadaan masing-masing. Kadang-kadang ada oknum masyarakat yang beberapa waktu yang belakangan, misalnya setahun yang lalu, keadaannya memang tidak mampu, namun keadaannya sekarang dia malah ekonominya dia begitu baik ya, sehingga sebenarnya masyarakat yang menerima bantuan itu sudah layak dievaluasi, namun tetap juga dia menerima bantuan. Dan inilah menyebabkan problem ya di tengah-tengah masyarakat
antara yang layak dan tidak layak menerima bantuan akibat dari data yang tidak valid, kemudian verifikasi yang tidak akurat, akhirnya berujung kepada penyaluran bantuan yang tidak tepat atau salah alamat. Barangkali inilah hal yang bisa kita cermati dari pemberitaan dari Checking News tentang penyaluran bantuan BLT, dan akhirnya kami menyampaikan sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya.